Nanti gini ya, untuk apapun nanti statement saya, pembicaraan saya itu intinya tidak mewakili lembaga ataupun yang lain. Ini intinya hanya mewakili diri saya pribadi. Dan adapun nanti ada ucapan atau perkataan yang mungkin menyinggung pihak lain, saya mohon maaf ya, karena tidak ada unsur kesengajaan untuk hal itu. Saya hanya semata-mata ingin berbagi ya pengalaman, berbagi ilmu, berbagi kisah lah sesuai ya, yang memang saya sendiri tidak bisa melakukan konten ini. Kebetulan dari CAA yang memang bisa memfasilitasi ini, memediasi ini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada hal yang bisa dipetik dan bisa dijadikan motivasi ya untuk khususnya bagi mudah-mudahan para pemuda yang lain. Jangan berhenti bermimpi ya, jangan takut bermimpi, maksimalkan golden age kita ya. Jadi usia-usia kita adalah usia-usia emas gitu ya, bisa kita maksimalkan, jangan sampai kita membatasi kemampuan diri kita sendiri. Jadi itu disclaimer, dan sekali lagi saya juga di sini sebagai pribadi dan tentu saja sebagai channel saya gitu, Art Education, bukan sebagai pihak manapun dan tidak mewakili instansi ataupun berafiliasi dengan pihak-pihak manapun. Jadi kita benar-benar ngobrol pribadi dan di luar jam kerja Bapak juga gitu kan. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang menjadikan hal ini jadi negatif gitu ya. Amin. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Pada waktu ruang berkisah. Halo semua, jumpa lagi di Art Education, dan sore hari ini, kesempatan kali ini saya merasa bangga sekali. Ya, di samping saya sudah ada Bapak Kepala Desa Tanjung Sari. Nggak dipisah, disatukan Tanjung Sari. Nanti di garis bawahi. Iya, selamat sore Bapak. Selamat sore Ajay. Pak Nanang. Nyebutnya apa nih? Manggilnya apa Pak? AA aja boleh. AA. Nggak sopan saya, nanti dihujat. Oke Pak Nanang ya, Pak Kubu ya. Saya dari tetangga sebelah gitu, tetangga sebelah ya, desa sebelah begitu. Tapi tidak berarti saya juga tidak ada hubungan darah di sini. Bapak saya dari desa Tanjung Sari Pak. Jadi makanya pilihan pertama saya ke Bapak dulu nih. Dan kebetulan konten ini saya mencari cerita-cerita, kisah-kisah tentang hidup manusia, terutama tentang pekerjaannya dan kehidupan mereka, mulai mereka dari pekerjaannya sebagai ya apapun lah, sebagai driver, terus juga karyawan pabrik dan lain-lain. Dan sekarang kebetulan Bapak adalah orang pertama nih yang menjabat sebagai kepala desa, ngobrol di sini. Biar kita cair nih, saya punya permainan. Gak apa-apa main kartu ya? Kita mau ngeluarin rokok, nanti ada iklan. Enggak iklan. Baru kali ini kita main kartu sama Pak Tubuk nih. Gak apa ya Pak ya? Siap, santai. Iya. Nggak dihujat loh, nggak QQ. Boleh silahkan Bapak yang ngocok. Enggak. Saya kurang terbiasa ngocok nih soalnya. Oh gitu. Iya. Jarang main soalnya. Gak apa-apa ya, asal aja ya. Asal aja. Berapa kali nih? Terserah. Oke. Bismillah. Masa mau ngocok bismillah dulu ya. Nanti ini banyak yang disensor Iya benar. Ngobrol aja. Iya. Cukup mungkin ya? Cukup. Oke. Dalam satu pak kartu itu ada kurang lebih 52 ya, 52 dengan 2 joker gitu ya. Iya. Nah,
Bapak paling suka angka berapa? Saya paling suka angka 1. Angka 1. Iya. Karena 1 nggak ada diwakili as, gimana kalau as? Oh gitu ya. Heeh. Boleh. Oke, kita buang ya untuk yang paling disuka kita buang dulu supaya tidak mempengaruhi. Kan setiap keputusan juga jangan dipengaruhi hati begitu kan. Iya, ini kita contohkan dengan kartu gitu. Kita buang kartu asnya. Susah sekali. Ada 1 2 3 harusnya 4 ya. Apa memang hilang? Udah dulu barangkali. Ya udahlah. Oke. 1 asnya. Oke, anggap aja hilang ya. Yang paling tidak disuka Paling tidak disuka angka berarti Angka 2 9. sampai 9. Oke, kita buang lagi biar tidak mempengaruhi permainan kita. Yang disuka dan tidak disuka kita buang. boleh sambil minum ya. Boleh. Sponsor. Oke. Udah nih. 1 pak ini udah dikocok sama Pak Kubu ya tadi ya. Silakan Bapak ambil sebagiannya, terserah mau. Sebagian dari ini tumpukan Dari tumpukan ini. Terus? Oke. Kita main kepercayaan ya. Bapak percaya saya percaya Bapak. Kita taruh di belakang. Semua ini Taruh di belakang. Ya. Bapak ambil salah satu kartu yang mana aja. Oke. Oke. Nanti kita tukar di sini. Tanpa dibuka ya Pak ya. Simpan situ ya. Nggak dilihat. Saya juga nggak lihat. Iya. Ya. Terus. Oke. Iya. Kita tukar. Ya. Dan kita masukkan ke tumpukan paling bawah. Paling bawah ya. Iya. Oke. Oke, siap. Oke. Udah. Sudah. Oke. Kita lihat. Kalau misalkan kita pasang yang serasi harusnya cuma ada 2 joker dong. Nggak ada. Artinya nggak. Kalau yang lain 4-4 ya. As 4, 9 4. Terus juga yang lain juga 4. Kalau Harusnya joker, yang hanya 2. Kalau kita serasi nih, harusnya kita hitung sama-sama. Kita lihat 1, ikut kita punten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bapak yang lebih banyak terus ini. 22, 23, 24, 25. 25. Wah, saya pesimis nih. Harusnya yang paling atas ini joker. Harusnya. Punya saya juga. 1, 2. Ya. Lihatin ke kamera. Ya. 1, 2, 3. Apa tuh? Kok bisa ya? Berarti kita udah cocok nih, Pak. Mungkin joker semua kali kartunya. Sok dilihat Bukan aja. ya? Bukan. Oke lah. Saya bukan pemain kartu soalnya bukan aja lah. Oke, Pak Kubu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Siap. Mulai dari Bapak pernah terpikirkan nggak, pernah terbayangkan nggak sebelumnya bisa jadi kepala desa, memimpin satu desa? Mungkin kalau ini harus jujur nih jawabannya ya. Ya bohong juga nggak apa-apa. Harus jujur ya. Sebelum saya di desa tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan Iya. sama sekali. Sama Apa sih sekali. cita-cita Bapak kalau boleh tahu? Justru kalau boleh tahu dulu ya waktu istilahnya apa ya? Waktu zamannya di apa namanya? Zamannya menuntut ilmu di IAIN itu biasa ya kalau yang namanya mahasiswa itu kan dituntut untuk idealis gitu ya. Iya. Untuk menuliskan cita-cita itu jangan kagum-kagum setinggi mungkin. Iya. Justru dulu saya pernah menuliskan itu bahkan mungkin sampai bisa mungkin orang lain juga sama ya bisa juga ya gitu menuliskan misalkan sampai jadi presiden atau bahkan
di bawah itu mungkin Iya. kebanyakan. Nah dulu itu saya pernah memang menuliskan itu gitu, salah satunya gitu. Salah satunya jadi Salah presiden. satunya itu. Iya. Oke. Cuman itu Satu. kan mungkin waktu dulu ya, Ah. waktu masih idealis dan berpikir namanya juga seorang mahasiswa ya. Iya, gitu iya, ya. iya. Dulu gitu. Jadi kalau misalkan ditanya terpikirkan atau tidak jadi kepala desa, memang tidak terpikirkan. Cuman ya berpikirnya saya ini mah takdir aja gitu. Yang Oh, namanya gitu. takdir kan sudah sudah terlewati ya, sudah dialami ya. Iya. Sudah kita syukuri aja, Kita kita laksanakan apa yang sedang amanah yang sedang kita pikul gitu. Oke. Iya. Berarti memang tidak terpikir secara spesifik jadi kepala desa, tapi urusan jadi pemimpin Iya. udah kebayang kayaknya, udah terbentuk di pemikiran Bapak saat itu mungkin. Mungkin ada. Apa sih makna kepemimpinan kalau dari idealis dulu nih, dari yang idealis Dari dan idealis ya. ternyata ekspektasi kan idealis terus Iya. kenyataannya seperti apa? Kepemimpinan ya. Mm-mm. Kepemimpinan saya tidak bicara mengenai makna menurut istilah maupun bahasa Iya. gitu ya. Ha-ha. Menurut saya sendiri ya kepemimpinan itu bahasa lain kan leadership ya. Iya. Menurut saya suatu kemampuan di mana kita bisa menjaga perasaan hati seluruh anggota yang kita pimpin. Oke, menjaga perasaan dan hati Ah. seluruh yang kita pimpin. Oke. Contohnya misalkan apa nih? Contohnya kepemimpinan itu kan biasanya pemimpin itu salah satu dari yang lain, dari anggota gitu ya, dari suatu perkumpulan atau organisasi pemimpin. Bahkan mungkin kita sendiri adalah pemimpin ya, mungkin yang rumah tangga pemimpin di keluarga, Ya. bahkan untuk lingkup yang paling kecil kita adalah pemimpin dari diri kita sendiri gitu ya. Menurut saya kenapa saya memaknai itu karena pemimpin itu akan dimaknai berhasil atau tidaknya itu kan oleh orang yang kita pimpin. Nah, kalau hati, perasaan orang-orang yang kita pimpin itu merasa terjaga, oke dalam tanda kutip mungkin bukan bahasa yang lebih cocok, bukan terpuaskan ya, mungkin lebih Berarti enaknya terpenuhi. boleh bisa jadi ya, mungkin terpenuhi boleh. Kalau terpuaskan kayaknya konotasinya kurang enak ya. Iya, apalagi tadi kita bahas-bahas kocok-kocok. Iya. Gitu Ya. ya, mungkin ketika perasaan hati mereka kita jaga, kan kemudian mereka ada suatu kepuasan individu terhadap pemimpinnya itu sendiri, menurut saya itu sudah menjadi tolak ukur kesuksesan seorang pemimpin. Oke. Karena bahkan sulit sama sekali, bahkan mustahil ya, kita atau siapapun yang menjadi seorang pemimpin akan memuaskan seluruh hati, perasaan semua anggotanya. Oke. Tetapi walaupun demikian jangan sampai jadi pesimis ya bagi siapapun yang jadi pemimpin, bahkan kita pemimpin di keluarga ataupun pemimpin untuk diri kita sendiri, walaupun untuk memuaskan semua orang itu adalah hal yang mustahil, tapi kita bisa memaksimalkan itu untuk kita berikan kepada seluruh masyarakat, untuknya dalam hal ini makna kepemimpinan saya mungkin di lingkup desa ya atau kelurahan. Iya, karena memang ketika kita berbicara memuaskan semua orang atau membuat senang semua orang, kita nggak akan mampu sampai kapan tuh. Iya kan. Yang jelas kita melakukan yang terbaik. Nah, kita itu sudah saja. melakukan sesuai relnya, sesuai jalurnya, ya mungkin itu yang kita bisa, itu yang kita mampu, dan itu yang kita berikan. Seperti itu ya Pak. Ini kok jadi ngobrolnya serius ya, padahal jadwalnya judulnya ini ngobrol santai nih. Oke. Kalau kita flashback lagi nih ke masa lalu nih, agak loncat nih. Bapak sendiri di Tanjung Sari ya, kalau zaman-zaman sekolah, kalau saya nggak salah nih, kayaknya nyebrang juga ya ke Helet atau enggak? Sekolah apa nih? Dari mulai SD, SMP. SD kebetulan saya termasuk orang yang
tidak tergolong pintar ya, karena Iya. pada waktu itu zaman saya itu ada istilah atau program sekolah unggulan. Oh gitu. Itu ada di SD Heuleut ya. Iya, SD Heuleut. benar. Nah, saya tidak termasuk ke sana gitu. Oh. Tapi alhamdulillah dengan orang-orang yang pintarnya ke bawah ke sana, jadi sayanya alhamdulillah Oh gitu. bisa bersaing lah gitu. Oke. Berarti mungkin dari mulai zaman Bapak ya kayaknya ya. Terus terakhir tuh di zaman saya sama Oh iya ya, mungkin sebagian ada salah satu pamong di Uh, Tanjung Sari juga ya. gitu. Kita itulah nggak sebut nama ya, nggak sebut Nggak merek sebut ya. nama, nggak apa-apa. Tapi sebutin nama juga nggak apa-apa. Ya, tapi berarti ya kita bertetangga desa ya. Iya. Itu udah cukup kental sekali kalau misalkan dari segi historinya gitu ya. Berarti kan kalau Tanjung Sari sendiri Bapak, kalau menurut Bapak, kalau sepengetahuan Bapak itu, kalau sejarahnya seperti apa Pak? Tanjung Sari itu sendiri sebenarnya kalau ditanya sejarah, ya sejarahnya ada sejarah Heuleut gitu. Kenapa? Karena Tanjung Sari itu adalah desa pemekaran ya. Iya. Ya, desa pemekaran. Kalau ditanya Tanjung Sari, ya Heuleut gitu. Heuleut, iya. Karena Tanjung Sari itu di apa namanya dimekarkan itu pada tahun 1982 kalau tidak salah, bulan ini ya, bulan Mei. Bulan Mei. Sekitar tanggal, kalau tidak salah tanggal 23 Mei 1982 itu saya baca sejarahnya itu. Ya. Jadi kalau untuk sejarah sebelum 1982 bulan Mei tanggal 23 ya sejarahnya Heuleut gitu. Iya, Tapi benar. ketika setelah tanggal 23 Mei 1982 itu udah mulai Tanjung Sari. Jadi kalau ditanya sejarah masih pendek Tanjung Sari sejarahnya Iya. gitu. Masih pendek. Tapi kalau penamaan sendiri, Hmm. sepengetahuan Bapak itu dari mana gitu? Kok tercetus istilah Tanjung Sari? Iya. Ada catatannya kah atau memang itu mah udah dari kolot baheula cek Sunda nama gitu aja atau gimana? Dari obrolan saya dengan para sesepuh itu memang berbagai macam versi ya. Iya. Untuk penentuan nama Tanjung Sari itu sendiri. Tapi sebagian intinya itu adalah hasil dari musyawarah para sesepuh Desa Tanjung Sari yang disepakatilah akhirnya nama Tanjung Sari untuk dijadikan nama pemekaran desa sebelah barat dari desa Heuleut, itu ada nama desa Tanjung Sari. Mungkin kenapa Tanjung dan Sari gitu ya. Iya. Kalau tidak salah dulu saya saya dapat informasi itu dulunya memang bukan Tanjung Sari. Ada sebagian tokoh yang mengusulkan justru bukan Tanjung Sari, tapi singkat cerita kenapa jadinya Tanjung Sari. Tanjung itu sendiri apa namanya, mungkin diambil dari salah satu nama bunga ya, nama bunga dan adapun kata sarinya itu adalah diambil dari salah satu nama buah ya, mungkin buah, kalau tidak salah buah secara utuhnya namanya buah Nagasari gitu. Nagasari. Itu sih sebenarnya nggak ke arah sana kalau saya lihat gitu kan, nggak ke arah sana juga. Itu sebenarnya secara utuhnya saya juga kurang paham ya, karena berbagai macam versi dari informasi yang saya dapat dari para sesepuh gitu. Mungkin itu juga saya lebih ke cocokologi mungkin ya. Iya, benar. mencocokkan apa nama Tanjung Sari untuk bisa dijadikan apa namanya, lebih ke asal mula nama Tanjung Sari di desa pemekaran dari desa Heuleut yang sebelah barat desa Heuleut tahun 1982. 1982. Iya. Berarti berapa tahun sekarang? Ya baru ya. Benar. Kalau Heuleut sendiri kan dari yang saya baca juga ya, dari sejarahnya kan itu kan dari buah dari buyut salun dan gahar, mungkin buyutnya ya sama ya, gitu ya, menemukan buah nangka dan dan kacang tanah, dan dimana ketika dia menemukan itu si kacang tanah sama si buah nangka itu heuleut-heuleutan kalau kata Sunda tuh. Jadi ada bijinya kosong, ada bijinya gitu seterusnya. Jadi nah mungkin ini kan di Tanjung Sari sendiri, saya sendiri orang atau dari Nangka Pandak. Kalau dulu kan ada istilah Nangka Pandak ya. Sekarang dusun apa, Kendasari atau apa? Kendasari ya. Mungkin Nangka Pandak ini juga dari nama itu, dari penemuan nangkanya di sana. Jadi nangka yang kependak gitu kan. Kalau cocokologi. Penemuan nangka gitu ya. Penemuan nangkanya di sana. Nah, untuk kacang tanahnya sendiri
dipercaya gitu ya, bukan dipercaya ya, diperkirakan daerah utara gitu kan. Jadi entah dusun mana nih yang jadi penemuan kacangnya. Yang jelas nangkanya ya mungkin dari daerah Tanjung Sari ini. Pada akhirnya 1982 Tanjung Sari memekarkan diri atau berpisah dari Heuleut, begitu ya Pak ya. Bapak kenapa kok akhirnya, setahu saya ya Bapak ya kan sebelum jadi kepala desa sempat juga jadi sekretaris desa. Nah, kenapa akhirnya, apa sih yang jadi trigger Bapak untuk nyalon gitu kan? Nyalon bukan dandan ya. Jadi kepala desa, kenapa gitu Pak? Agak sensitif juga ya. Oh. Nanti bisa disensor. Yang jadi triggernya gimana ya? Banyak faktor sebenarnya yang jadi triggernya itu. Ya saya nggak mau dibilang kepedean juga ya. Dibilang kepedean dalam arti dukungan masyarakat yang mana juga kan. Ya intinya pada saat itu saya sebenarnya dalam kondisi ragu juga karena pada saat itu masyarakat, sebagian masyarakat dan tokoh bahkan ya mungkin merasa ini sudah dekat nih ke waktu pemilihan ke Pilkades gitu, tapi kok belum ada yang mendeklarasikan diri, belum ada yang berani terbuka, sosok siapa yang mau nyalon gitu kan. Waktu itu saya juga nggak kepikiran saya mau nyalon, nggak kan gitu. Tapi mungkin waktu terus berjalan, Pilkades semakin dekat, belum ada juga tuh yang mendeklarasikan diri gitu. Akhirnya ada sebagian orang mungkin ya, kalau saya sebut masyarakat mungkin harusnya banyak gitu. Sebagian orang lah mungkin juga bisa dikatakan tokoh gitu. Meminta saya untuk ikut nyalon katanya gitu. Setelah saya pertimbangkan cukup waktu, saya komunikasikan dengan keluarga, dengan saudara, dengan semuanya, dan sambil menunggu itu ternyata tidak ada sosok yang lain juga yang mendeklarasikan diri. Saya juga komunikasi dengan para alim, para ulama. Ketika tidak ada terdengar yang mau mendeklarasikan diri, hukum saya waktu itu nyalon itu apa kan gitu. Saya juga sempat berpikir kalau tidak ada yang nyalon berarti Tanjung Sari tidak ada kepala desanya kan gitu. Pada saat itu saya berpikir ketika saya memberanikan diri, mudah-mudahan ada ada suatu kepositifan ya, ada suatu kebaikan ketika dibandingkan dengan tidak ada kepala desanya gitu. Pada saat itu gitu. Justru saya lebih ke sana sebenarnya. Cuman ya setelah saya mendeklarasikan diri mungkin jadi ketrigger juga buat yang lain gitu. Si A juga mungkin mendengar ya. Ada juga yang lain gitu. Cuman kan nggak elok juga ketika saya sudah Bismillah menyatakan kesiapan, ketika ada yang lain pada saat itu juga saya mundur gitu. Itu mungkin akan sangat sulit gitu ya, akan sangat sulit. Nah, mudah-mudahan kalimat saya dari sekarang ke belakang tidak tidak ada yang tersinggung gitu ya. Mudah-mudahan ini hanya suatu penjelasan saja. Mungkin ini bisa dijadikan motivasi yang positif mungkin buat yang lain lah, buat viewers ya gitu, untuk menjadikan motivasi. Tidak hanya sebatas untuk Pilkades saja, bahkan mungkin untuk dalam hal konteks kehidupan yang lainnya. Justru itu Pak, saya ngajak ngobrol Bapak karena salah satu sosok nih yang saya lihat nih, salah satu sosok pemuda begitu ya, yang akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin di daerahnya, di desa gitu kan. Di antara paku yang lain mungkin kan termasuk salah satu sosok pemuda juga nih Bapak nih ya. Nah, makanya
saya apa ya? Saya ingin tahu juga, Menggali gitu. menggali juga gimana sih rasanya. Pertama rasanya dulu deh, ketika ternyata setelah mencalonkan terus menang nih. Waduh, kan mungkin kayak gitu ya, seneng juga, campur aduk. Itu gimana rasanya Bapak saat itu? Senang tuh sudah pasti ya. Heeh. Senang, yang namanya meraih kemenangan itu pasti senang ya. Iya. Di samping itu juga campur aduk lah. Senang karena memang menang, juga banyak perasaan yang lain. Karena apa? Karena mulai detik itu juga tanggung jawab saya bertambah. Iya. Tanggung jawab saya bertambah pada saat usia saya masih segini gitu ya. Yang mungkin kebanyakan orang pada usia yang Di atas segini. sama seperti saya itu kebanyakan mungkin masih masih berpikir hal-hal ya, kebanyakan orang-orang masih muda kebanyakan gitu ya. Belum nah dari titik itu juga saya sudah menyiapkan diri untuk istilahnya mewakafkan waktu saya ya. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan, diberi kesabaran dalam menghadapi ini semua gitu ya, karena memang ini sudah menjadi tugas saya sekarang ya, sudah melekat dalam diri saya. Mudah-mudahan justru dengan masih mudanya saya bisa memaksimalkan tanggung jawab yang sekarang saya sedang emban gitu. Oke. Mudah-mudahan. Iya, Bapak, mohon maaf nih, masih ingat nggak isi waktu nyalon dulu? Waktu nyalon. Dan Iya. kan yang sekarang kan berarti otomatis visi tersebut yang dijalankan Dijalankan sekarang, betul. Iya. Iya. Jadi bukan kebanyakan, saya nggak ini yang bicara yang lain. Untuk diri saya sendiri, Ya. kenapa saya ngambil atau menggunakan visi kata ramah ya. Sebenarnya ramah, oke. kepanjangannya adalah saya ingin mewujudkan Desa Tanjung Sari itu desa yang mandiri dan berkepribadian yang ramah. Oke. Kenapa kan ada kata mandiri dan ramah gitu? Sependek pengetahuan saya waktu jadi sekdes, ada tingkatan-tingkatan atau grade-grade desa ternyata. Oh gitu. Iya, betul. Ada mulai dulu ya, ada desa yang tertinggal, Ya. kemudian ada desa berkembang, ada desa maju, ada desa mandiri kan gitu. Nah, sejauh ini untuk di Kabupaten Majalengka, grade desa yang paling tinggi itu ada desa mandiri gitu. Saya jadi ingin tidak muluk-muluk ya. Saya ingin menjadikan Desa Tanjung Sari yang seperti apa, misalkan seperti yang di desa mana gitu ya, yang sedang viral misalkan di Desa Tonggok atau di mana gitu ya. Saya nggak itu terlalu muluk-muluk mungkin lah gitu ya, terlalu muluk. Minimalnya saya bisa membawa Desa Tanjung Sari ini ke desa yang mandiri, dalam arti bisa membiayai atau bahkan bisa menghidupi desanya sendiri itu ya seperti itu ya, tidak tergantung terhadap dana-dana transfer baik dari pusat dan lain sebagainya. Oke. Kebanyakan kan sekarang memang yang sedang berjalan adalah kita kebanyakan desa-desa itu belum bisa mandiri lah, belum bisa mandiri terhadap mencukupi kebutuhan desanya itu sendiri. Mungkin hanya beberapa desa lah sekabupaten Majalengka, bahkan dalam cakupan kecamatan juga paling hitungan 1-2 desa lah yang memang memiliki potensi-potensi income yang cukup baik gitu ya untuk desanya itu sendiri. Dan untuk kebetulan untuk Desa Tanjung Sari itu sendiri perlu penggalian secara khusus untuk menggali potensi yang ada di Desa Tanjung Sari, yang tentunya potensi tersebut tidak sebatas mimpi ya, tapi yang sekiranya bisa diwujudkan dan dalam jangka waktu. Kalau untuk diri saya dalam jangka waktu periode saya saat menjadi kepala desa gitu. Jadi kemana-mana nih. Nggak apa-apa.
Terkait PC ya, saya kasih disclaimer dulu. Saya tidak terkubu manapun ini ya. Kita ngobrol di sini ya. Memang kan setelah pemilihan umum dan Bapak terpilih ya udah Bapak jadi kepala desa Tanjung Sari, tidak ada lagi kubu A, kubu B, kubu C. Termasuk saya juga tidak terafiliasi dengan pihak manapun nih. Takutnya seperti kata Bapak bilang ya dipenggal, dipotong-potong. Nanti saya kasih timer juga biar ucapan kita ya di menit itu ya tidak dipotong gitu. Ya, terus tadi ngomongin PC Pak, dan tadi juga ngomongin potensi desa. Kalau dari kacamata, kebetulan pakai kacamata, dari kacamata Bapak nih, potensi yang bisa digali kira-kira apa nih untuk masyarakat Bapak sekarang? Iya. Tadi ada yang ketinggalan punten ya, Oh, iya. mengenai ramah itu sendiri. Oh, ramahnya belum ya? Belum saya ulas, Iya, lupa iya. saya. Iya, iya. Kebetulan kan memang ada 2 keyword antara mandiri dengan ramah ya. Untuk mandiri itu sendiri memang yang sudah grade desa yang sudah umum lah. Umum seluruh Indonesia mungkin ya, seluruh Indonesia memang sesuai dengan aturan Permendagri. Dan untuk kata ramahnya itu sendiri dari pengalaman waktu saya jadi sekdes, ternyata jika ditelaah masyarakat itu ternyata masih banyak menginginkan, masyarakat itu tidak muluk-muluk menginginkan pemerintahan desa yang super atau seperti apa tidak. Ternyata banyak juga masyarakat ya, sebagian masyarakat yang mengatakan kami itu nggak butuh dikasih uang loh kan, cukup pemerintahan desa itu yang ramah kepada masyarakat, mulai dari pelayanan, kemudian ketika di masyarakat. Kenapa saya ambil kata ramahnya itu sendiri? Dan kata ramahnya itu sendiri saya bikin 2 double makna ya, makna. Yang pertama memang makna ramahnya itu sendiri karena memang masyarakat itu sangat membutuhkan suatu pemerintahan yang ramah, ya, pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Di samping makna ramahnya itu sendiri, saya jadikan penggal per hurufnya itu dijadikan visi bagi saya. Ya. Mulai dari huruf R, A, M, A, H itu saya penggal-penggal sehingga menjadi visi-visi yang mungkin atau teman-teman viewers jika punya Facebooknya Desa Tanjung Sari mungkin bisa baca ya. Saya catatkan, lupa gitu ya. Ya. Mulai dari Oke, saya yang sebutin nih biar kayak di TV-TV. R. Mangga. R.